Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan debat mengenai mosi sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Nah, untuk yang pertama kali mengawali debat pada kali ini, kita persilakan dari tim pemerintah untuk memberikan mosinya. Jadi tim pemerintah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Pasha Rizky Ayu Distiolana Suara dengan NPM 2010301115 dan saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Banyak orang menginginkan hadirnya pasangan dalam hidup, namun beberapa yang lain memilih untuk tetap melajang, bahkan ingin hidup sendiri tanpa adanya pernikahan dan tidak berkeluarga. Seringkali yang memutuskan tidak menikah justru mereka yang sangat menghargai dan mensakralkan makna pernikahan. Dan sampai saat ini, orang yang sengaja melajang terus saja mendapatkan stigma negatif. Padahal, hasil dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa hidup sendiri tidak selalu identik dengan hal yang menyedihkan atau kesepian. Orang lajang bisa menjalani hidup bahagia dan memuaskan. Bahkan penelitian terbaru lainnya justru menemukan bahwa orang yang memilih untuk sengaja melajang bisa hidup lebih bahagia dan sejahtera dibandingkan dengan orang yang menikah. Berkomitmen untuk menjadi lajang berarti dapat fokus pada diri sendiri, aspirasi dan juga tujuan pribadi, sembari tetap memiliki dan menjaga hubungan penting seperti hubungan dengan keluarga, teman, serta lingkungan sosial lainnya. Tidak hanya itu, terlepas apakah mereka tinggal sendirian atau bersama orang yang lain. Orang lajang cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok masyarakat dan juga kegiatan umum. Sebaliknya, ketika seseorang memutuskan untuk hidup bersama atau menikah, mereka cenderung tidak memikirkan dunia lain. Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri dengan tidak menikah ataupun tidak berkeluarga. Karena dewasa ini, fenomena keretakan rumah tangga atau gagalnya pernikahan secara nyata telah mendistorsi pernikahan ke dalam bentuk pengalaman kehidupan rumah tangga di Indonesia yang berlangsung di bawah mentalitas yang salah. Ini disebabkan karena pernikahan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab. Sama seperti yang memutuskan untuk tidak punya anak, justru keputusan itu diambil karena sadar tanggung jawab membesarkan anak jauh lebih dari sekedar membiayai dan membesarkan. Dan juga betapa pentingnya untuk memikirkan mutu anak tersebut sebagai manusia ke depannya. Memutuskan untuk tidak punya anak atau menikah itu tidak egois. Karena ketika egois itu menikah atau punya anak karena sekedar hanya pengen saja, atau terintimidasi oleh omongan orang, atau sekedar memenuhi tuntutan lingkungan dan juga kewajiban. Jika dikaitkan dengan agama, itu akan menjadi sedikit sensitif bila dibahas atau diperdebatkan. Karena kebanyakan orang memilih untuk sendiri menjalani kehidupan soliter tanpa menikah. Semakin banyak orang yang dengan sengaja memutuskan untuk tetap melajang dan merasa bahagia dengan status ini. Ini bukanlah sesuatu yang salah, sebab psikolog pun berpendapat bahwa melajang membawa banyak manfaat kesehatan yang lebih baik hingga perasaan yang lebih terpenuhi dalam hidup. Menjadi lajang tidak berarti kesepian, karena beberapa orang mengatakan bahwa menghabiskan waktu sendiri telah membantu mereka memahami siapa diri mereka. Dan akhirnya, lebih mencintai diri sendiri itu yang membuat mereka lebih nyaman dan memiliki sumber daya batin yang cukup untuk bekerja pada diri mereka sendiri dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Beberapa studi menunjukkan orang yang tetap melajang memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam, karena soal pendapat pribadi mereka serta mengalami pengembangan diri yang lebih dibanding mereka yang menikah. Mereka juga punya lebih banyak kesempatan untuk menikmati kesendirian mereka. Dengan menghargai kebebasan pernikahan menjadi tujuan akhir bagi banyak orang, mengingat pernikahan membutuhkan waktu dan juga usaha, karena itu dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lain. Masyarakat mencoba menekankan orang untuk berpasangan, menikah, dan juga mempunyai anak. Tekanan sosial seperti ini masih sering dijumpai tentunya di Indonesia.
hingga menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Karena terkadang orang menikah bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena menyerah di bawah tekanan tersebut. Kasus tersebut akan memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perceraian, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, gagal dalam berkeluarga, dan juga memiliki kehidupan yang tidak baik. Menjadi lajang dianggap sama dengan melawan kodrat. Karena orang berpikir mesti ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut. Maka, dia akan menjadi objek perisakan atau bahan lelucon. Nah, olok-olok terhadap lajang ini juga muncul dan menjadi kebiasaan orang, mudahnya seperti candaan atau lelucon jomblo gitu. Nah, pernikahan ini kan butuh kesabaran dan juga kerja keras. Karena segala kerutinan yang menjemukan, komitmen penuh memperhatikan pasangan ketika kita lebih ingin melakukan hal yang lain, dan segala pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Jadi pernikahan itu bukan institusi yang dirancang untuk durasi panjang. Dan tidakkah itu sesuatu pernyataan yang membebaskan? Mereka yang memilih tidak menikah bisa jadi melakukan keputusan yang tepat. Karena untuk apa berinvestasi sedemikian besar kepada sesuatu lembaga yang sejak awal tidak dirancang untuk tahan lama? Pernikahan hanyalah institusi rancangan manusia zaman dahulu, yang sewajarnya juga bisa kadaluarsa. Bahkan mungkin tak terlampau relevan lagi dengan situasi yang saat ini. Untuk itu, tim kami percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri dengan tidak menikah maupun tidak berkeluarga. Tim kami juga mendukung hal tersebut karena kebahagiaan orang ini bisa didapatkan tanpa harus menikah. Meskipun sedang tidak berpasangan, bukan berarti tidak bisa bahagia. Dan dengan status ini justru memiliki waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Melakukan berbagai hal dan juga kegiatan yang disukai, mempunyai banyak kesempatan untuk membangun hubungan lebih baik dengan teman atau lingkungan terdekat, atau bisa fokus mencapai tujuan dalam karir. Daripada berfokus pada kelemahan melajang, fokuslah pada aspek yang dapat dinikmati atau kebebasan yang didapatkan selama melajang. Dan yakinlah kepada diri sendiri bahwa menjalani status lajang tidak selamanya buruk. Justru bisa memanfaatkan lebih banyak waktu untuk berbagai hal atau kegiatan positif yang disenanginya. Nah, hal ini juga yang menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dan juga menentukan tujuan seperti karir, hobi, keluarga, kesehatan, atau hal positif yang lainnya yang tentunya juga bermanfaat. Nah, hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, selain dapat membantu mengembangkan rasa kepuasan dalam hidup seorang lajang, tapi juga dapat membantu untuk lebih mengenal diri sendiri. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah yang telah memberikan argumennya dalam waktu 7 menit 40 detik. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Baik, perkenalkan nama saya Rika Kirana dengan NPM 301061 akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Nah, baik. Saya akan memberikan pendapat dan argumen saya sekaligus menyangga dari pendapat dari tim pemerintah. Seperti yang kita tahu, setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga, dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan asas religius. Artinya, aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Sedangkan berdasarkan pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada 3 keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam, dan ikhlas. Nah, Dewan Juri yang terhormat, selain itu menurut dari Undang-Undang Pemerintah, perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwid dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Nah, karena dari tim oposisi merupakan tim yang bergerak dalam agama, perkawinan ini adalah perilaku yang makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan juga hewan. Oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya sederhana juga, sempit dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju atau modern, budaya perkawinannya maju, luas, dan juga terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat, adat dan atau pembuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri ini, aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda, dan sampai Indonesia telah merdeka seperti saat ini. Bahkan, aturan perkawinan itu sendiri sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing juga, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama juga. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa melestarikan kehidupan masyarakat untuk lebih berkembang dan memiliki keturunan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Pemerintah tidak ada hak untuk melarang masyarakat dalam melestarikan keturunan karena memang tidak ada pasal yang menuntut masyarakat untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, tim dari oposisi berpikir dan berpendapat bahwa tidak perlu mengkhawatirkan adanya kepadatan penduduk, karena walaupun tidak ada larangan untuk menikah, tetapi pemerintah juga sudah menetapkan peraturan kepada masyarakat untuk melakukan program keluarga berencana, yaitu untuk menghindari adanya perkembangan jumlah penduduk yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk di Indonesia. Dengan begitu, maka tidak akan ada alasan bagi pemerintah untuk melarang masyarakat dalam hal berkeluarga, karena sejatinya berkeluarga juga merupakan salah satu hak bagi masyarakat dalam hidupnya. Dengan adanya pernikahan, pemerintah juga sudah membantu masyarakat, terutama perempuan, karena faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah peranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapat perlindungan dari suaminya. Perlindungan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu ataupun keturunan. Sebab kalau tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan juga mendidiknya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. Dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang dahsyat. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya,
dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual material, sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Nah, oleh karena itu, tim dari oposisi berpendapat bahwa jika pemerintah secara aktif mempromosikan masyarakat untuk hidup sendiri, maka secara tidak langsung juga pemerintah itu tidak memperdulikan kelangsungan hidup masyarakatnya. Dan selain itu, jika pemerintah aktif mempromosikan masyarakat untuk hidup sendiri maupun tidak berkeluarga, maka harkat perempuan pun juga tidak dipikirkan oleh pemerintah. Dan juga selain itu, pemerintah juga dalam artian itu tidak memikirkan masa depan bangsa untuk kedepannya. Karena sejatinya hidup berkeluarga itu akan mendapatkan keturunan untuk menjadi generasi penerus bangsa ke depannya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari tim oposisi yang telah memaparkan argumennya dalam waktu 7 menit 14 detik. Untuk selanjutnya, mungkin ini saja paparan pidato dari masing-masing tim, yaitu tim dari pemerintah dan juga tim dari oposisi. Terima kasih telah memberikan argumen mengenai mosi yang telah diberikan. Sekian debat pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.